Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ialah suatu pasal. Yusannu, disunnahkan, apa raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan ketika sholat ya. Fi arba'ati mawadhi'a, di dalam 4 tempat. Nah ini penting ini. Ini masih banyak yang jamaah, banyak yang nggak tahu aslinya, cuma pura-pura tahu itu saja. Hanya ada 4 tempat di dalam sholat yang disunnahkan ngangkat tangan Allahu Akbar. Selain 4 tempat itu, kalau angkat tangan bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena bergerak lebih dari 3 kali. 1, 2, 3, 4. 4 kali gerak menurut Syafi'i berturut-turut, gerakan besar batal. Kalau disengaja. Makanya ngaji itu penting. Kita harus tahu mana yang disunnahkan, mana yang tidak disunnahkan. Kalau kita mengada-ada berarti gerakan tambahan. Kalau gerakan tambahan di dalam sholat dilakukan 3 kali berturut-turut gerakan besar, maka bisa membatalkan sholat. Apa saja 4 tempat yang disunnahkan mengangkat kedua tangan? Yang pertama, inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram, yaitu takbir pembuka sholat. Itu disunnahkan, sunnah bukan wajib. Makanya kalau takbiratul ihram awal kita sholat Allah. Lah, ngangkatnya gimana sih? Jadi ada 2 cara, tak kasih tahu. Cara pertama, lurus menghadap ke kiblat. Ini jempol pokoknya antara pundak dan telinga, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Bukan Allah terlalu tinggi, bukan terlalu rendah, bukan itu juga ya. Kita ini ummatun wasato, umat di tengah-tengah, standar saja ya, antara pundak dan telinga. Allah. Jadi ini lurus menghadap kiblat. Allah. Jadi begini ya, antara pundak dan telinga. Ya, Allah. Bukan terlalu tinggi begini, kayak mau ditangkap polisi. Bukan juga begini, kayak mau apa ini? Ya, seperti itu. Kalau kita madzhab Syafi'i di tengah-tengah seperti ini. Itu yang cara pertama. Cara kedua, tangannya ini ujung jarinya ini menghadap ke kiblat. Tapi tetap sama di antara pundak dan telinga. Jadi begini. Agak renggang begitu, jangan terlalu begini, jangan terlalu begini. Biasa saja gini. Agak ujung jarinya ini menghadap ke kiblat. Allah ya. Allahu Akbar. Allah. Boleh lurus begini juga boleh, seperti itu, caranya seperti itu. Dan itu sunnah, tidak wajib. Seumpama Pak Wid kok sholat langsung Allahu Akbar tanpa angkat tangan, jadi berdiri begini, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, nggak apa-apa, sah sholatnya. Kenapa? Karena angkat tangan itu hukumnya sunnah. Ini harus dijelaskan mana yang sunnah, mana yang wajib. Ya, makanya jenengan kalau nanti berangkat haji, umroh, lihat di sana orang sholat macam-macam. Ya, kok nggak angkat tangan? Wih. Itu nggak apa-apa. Nggak wajib begini tuh nggak wajib. Ya, begitu tuh tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, ini kan kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Kan seperti itu, tidak wajib. Tapi aneh, gitu loh. Kalau begitu itu nggak apa-apa, tapi aneh. Karena umumnya begini kan begitu. Nah, tapi yang jelas itu tidak wajib. Maksudnya tidak wajib adalah tidak harus dilakukan, tapi baik dilakukan. Beda ya, baik dan harus. Seperti itu. Kayak ini, kita makan pakai lauk harus atau tidak, wajib atau tidak?
tidak wajib, tapi kan lebih enak pakai lauk. Sama, kita sholat angkat tangan begini wajib atau tidak? Tidak, tapi kan lebih enak, lebih sunnah, dapat pahala angkat tangan, kan begitu. Tapi ketika tidak diangkat juga nggak apa-apa. Sama, ketika kita makan nggak pakai lauk juga nggak apa-apa, nggak mati juga, gitu toh. Nah, tapi ini harus disampaikan. Ya, jadi yang pertama disunnahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, yang perempuan, nah perempuan baru beda. Perempuan begini nggak apa-apa. Kalau yang perempuan agak mepet nggak apa-apa. Karena perempuan ya harus beda dengan laki-laki. Nanti sujudnya pun beda perempuan dan laki-laki. Jadi kalau perempuan sampai ini saja, sampai pundak saja begini ya, agak begini nggak apa-apa, itu perempuan. Tapi kalau laki-laki yang begini berarti laki-laki solihah. Begitu. Siap ya. Ibu-ibu kalau perempuan tetap begini saja ya. Ininya sedada saja, sambil agak mepet, jangan melebar tapi menyempit ya, jangan melebar tapi menyempit. Nah kalau laki-laki baru agak melebar segini kalau laki-laki gitu. Ini kalau nggak request Mbak Febri nggak mau saya. Yang kedua disunahkan mengangkat tangan wa indar ruku'i, ketika mau ruku ya, dari berdiri mau ruku Allahu Akbar, itu sunnah mengangkat kedua tangan, sunnah. Yang ketiga wa indal i'tidali, dari ruku mau i'tidal itu juga sunnah mengangkat tangan. Kalau nggak mengangkat gimana? Ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Makanya kadang saya angkat tangan kalau mau rukuk, kadang langsung kan begitu. Saya tuh sholat kan kadang habis begini Allahu Akbar langsung begini kadang, tanpa mengangkat tangan. Kenapa? Ya karena sunnah. Tapi kalau saya mengangkat itu lebih baik. Kayak orang makan pakai lauk, pokoknya tambah es teh, pokoknya poso-poso ini. Nah, ya, jadi yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, dan yang ketiga ketika mau i'tidal. Yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahhudil awwali, ketika mau bangun dari tasyahud awal atau tahiyat awal. Contoh yang ada tahiyat awalnya itu sholat apa? Maghrib, zuhur, asar, dan isya. Subuh nggak ada ya, subuh cuma tahiyat akhir karena cuma 2 rakaat. Contoh saya sholat maghrib kan 3 rakaat, habis dari tahiyat awal itu kan berdiri. Nah, habis tahiyat awal langsung berdiri Allahu Akbar, itu mengangkat tangan, disunahkan mengangkat tangan. Tapi kalau habis rakaat 1, contoh sholat subuh tadi, rakaat pertama, habis sujud, terus kan naik Allahu Akbar, setelah sujud naik, itu tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Makanya jangan dilakukan karena bisa membatalkan sholat. Ini penting, karena saya sering terlihat ya, sering melihat jamaah bangkit dari rakaat 1 masih mengangkat tangan, bangkit dari rakaat ketiga masih mengangkat tangan. Ini enggak ada ajarannya ya, enggak ada tuntunannya, itu gerakan tambahan namanya. Kalau gerakan tambahan menurut mazhab Syafi'i, jika itu dilakukan 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Kan angkat tangan 1, 2, 3 balik 4, apalagi bonus begini-begini. Terus ini juga i'tidal ini.
Sekalian ya, biar sekalian. Biar jelas kata Mbah Febri. Habis sujud rakaat pertama ya, bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Kok ngangkat tangan begini? Berarti kan ini gerakan tambahan ini. 1, 2, 3, 4. Lebih dari 3. Kalau ini sengaja bisa membatalkan sholat. Seperti itu ya. Terus juga biasanya orang i'tidal begini. Habis rukuk gini ya. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya nggak langsung diem begini. Harusnya kan Sami Allahu liman hamidah, diem. Ini masih banyak yang habis rukuk begini. Sami Allahu liman hamidah. Ini kan 1, 2, 3 batal sholatnya. Kalau sengaja. Tangannya gak iso meneng. Ya. Jadi tidak langsung tangan diam. Sami Allah, siap, gerak. Gitu loh, diam. Itu kelihatan nggak pernah ikut paskibra Pak Wid. Ya, kalau ikut paskibra pramuka berangkat terus kayak saya dulu sekolah, bisa. Ya pemeneh cewek menjeng. Ya, saya ulangi lagi. Jadi mengangkat kedua tangan yang disunahkan hanya pada 4 tempat saja. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, ketiga ketika mau i'tidal, dan yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Selain itu tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Kalau dilakukan bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena bergerak lebih dari 3 kali gerakan besar dengan sengaja. Seperti itu ya. Maka jangan dilakukan. Nah inilah yang dimaksud naumu alimin ibadah wa ibadatu jahilin maksiyah. Tidurnya orang ilmu, orang berilmu itu ibadah karena tahu caranya. Sebelum tidur baca A, B, C, D, E, wudu dulu, maka ngoroknya bernilai puasa dan tahajud. Coba, ngoroknya orang berilmu itu bernilai puasa dan tahajud, itu ngoroknya. Wa ibadatu jahilin maksiyah, ibadahnya orang yang nggak mau ngaji itu maksiat. Kenapa? Karena dia ibadah nggak tahu ilmunya, pasti nabrak-nabrak, ya pasti nggak sah itu ibadahnya, karena nggak tahu ilmunya, makanya ngaji. Tapi kalau ibadahnya orang yang ilmunya masih sedikit tapi masih mau ngaji, nah, ini kan harus dibahas juga ini. Ada orang awam ilmunya masih sedikit, ya tapi masih mau ngaji, ini ibadahnya walaupun salah dimaafkan. Kenapa? Karena masih proses belajar. Namanya belajar itu nggak bisa disalahkan, bisanya diarahkan. Begitu. Kalau tanya malaikat sudah meninggal sama kamu sholat nggak sah ini gini. Loh salah, saya baru belajar belum selesai sudah kamu ambil nyawa saya kok. Kan begitu. Ada alasan. Tapi kalau sudah nggak mau ngaji, sudah tua, nggak tahu ilmunya ibadah, nggak mau berangkat ngaji, ini nanti di akhirat nggak ada alasan ini. Tanya malaikat, kenapa kamu sholatnya kok nggak jelas? Ya karena sudah tua, nggak ada alasan itu. Emang belajar hanya waktu muda. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Wah, dari ayunan sampai liang lahat, wajib belajar. Kenapa kamu tak kasih umur nggak mau belajar? Wah ini nanti urusannya panjang ini. Tapi kalau masih mau ngaji begini ada alasan. Mau saya baru masih ngaji, belum selesai kok sudah diambil nyawanya. Yang salah kan yang ngambil, kan begitu ya.